Recording in progress. Izin mulai Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, Akang, AA, Ece, Teteh yang hari ini pastinya berbahagia karena Akang Teteh hari ini sedang melaksanakan libur cuti bersama ya, walaupun di tengah suasana libur cuti bersama, kehadiran Akang Teteh dalam ruang pertemuan ini menjadi wujud nyata semangat dan dedikasi. Atas partisipasi tersebut kami menyampaikan terima kasih. Semoga juga Akang Teteh semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Nur Aini, senang sekali hari ini dapat berjumpa dalam kegiatan webinar APSI Provinsi Jawa Barat. Tema yang kita usung hari ini adalah Kupas Tuntas Permendikdasmen nomor 26 tahun 2025 tentang standar pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjunan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Kegiatan webinar hari ini diselenggarakan oleh APSI, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Provinsi Jawa Barat. Ini sebagai bentuk nyata komitmen dari hasil Rakerda kemarin, bagaimana kita akan menghadirkan arah baru dalam pengelolaan satuan pendidikan. Jadi melalui webinar ini Akang, AA, Cece, Teteh akan kami ajak bagaimana memahami secara komprehensif substansi kebijakan, prinsip pengelolaan, serta implikasinya bagi PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah guna mewujudkan tata kelola pendidikan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan. Yang terhormat Bapak Ihya Ulumuddin MPD, Ketua Tim Standar Pendidikan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikdasmen. Yang saya hormati Bapak Dr. Ujang Sarip Hidayat, MPD Ketua APSI Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Akang Teteh Pengurus APSI Provinsi Jawa Barat, dan juga yang saya cintai dan sangat saya banggakan rekan-rekan pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru-guru di Provinsi Jawa Barat yang hadir di kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari bersama-sama mengawali dengan doa menurut agama dan keyakinannya. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu, hari ini saya ditemani dengan Ibu Titik Sugahartilati Dewi. Beliau adalah pengawas Dinas Pendidikan Kota Depok, pengawas SMP Provinsi Jawa Barat pastinya ya Teh ya. Kita berada di Jawa Barat. Iya, Cuk. Assalamualaikum Teh Titik. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sehat. teman-teman semua. Alhamdulillah nih Kang Haji Ujang, hari ini saya dapat berpartner lagi dengan Bu Titik. Serasa di mana gitu. Walaupun se-Jawa Barat tapi jarang ketemu. Baik, dalam 2 jam ke depan mungkin bisa 10.55 ya Teh Titik, karena bapak-bapak akan melaksanakan sholat Jumat. Saya serahkan sepenuhnya untuk didampingi dan dipandu oleh Ibu Titik Sugihartilawati Dewi. Mangga Teh. Mangga Cenur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ihya Ulumuddin MPD. Beliau adalah Ketua Tim Kinerja Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kami hormati Ketua Umum APSI Jawa Barat, yaitu Bapak Dr. Ujang Sarip Hidayat MPD. Teman-teman semua, para pengawas, kepala sekolah yang ikut dalam acara webinar kita pada hari ini.
kita akan membahas secara tuntas terkait dengan Permendikdasmen nomor 26 tahun 2023, yaitu tentang pengelolaan satuan pendidikan. Jadi kita akan menyimak bersama bagaimana pengelolaan manajerial yang ada di satuan pendidikan, kemudian terkait juga dengan peningkatan kualitas pembelajarannya dan pengawasan satuan pendidikan secara internal. Kalau dulu kita kenal dengan SPMI ya, Cek Nur ya. Dan sekarang SPMI akan kita gunakan kembali, itu pun sudah disampaikan oleh BBGTK maupun oleh BBPMP Jawa Barat. Baik, jalan-jalan ke kebun bunga. Cakep. Jangan lupa memetik bunga mawar. Gelis ya, bukan. Biar ada yang bilang cakep, Cenur. Bunga mawarnya di taman dekat dengan pohon duren. Apa tuh? Selamat datang di webinar APSI Provinsi Jawa Barat gitu ya. Yang pastinya semuanya keren-keren. Oke, nanti kita Baik, cari Bapak apakah Ibu. ada bunga mawar dekat pohon duren. Kasihan banget, duri dengan duri ketemu loh Teh Titik. Nyeri katanya. Sakitnya tuh di sini ya. Ya, sakitnya Baik, di Bapak sini. Ibu, kami persilakan kepada Bapak Ketua Umum APSI Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Ujang, untuk menyampaikan arahan ataupun sambutan. Persilakan. Baik, terima kasih. Teh Titik ke Swanten, ke kuping jelas? Ke kuping jelas. Jelas. Jelas, Oke, jelas. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala oleh karena berkat karunia-Nya di hari ini, hari Jumat ya, hari barokah, kita bisa bersilaturahim secara virtual dalam rangka webinar APSI Jawa Barat setelah kemarin kita tuntas melaksanakan Rakerprop ya, Cenur ya, Titik ya. Rakerprop APSI Ya, Jawa Barat yang salah satunya alhamdulillah adalah sukses. kita ingin ya, alhamdulillah sukses ya. Kita kemarin sudah berniat sama-sama untuk melangkah di era baru ini, era baru, untuk meningkatkan kompetensi kita, Bapak Ibu ya. Baik, yang saya hormati Pak Ihya sebagai narasumber pada kesempatan ini, selamat datang Bapak. Kemudian Cek Nur dan Teh Titik yang hari ini menjadi host dan moderator dalam kegiatan webinar APSI Jawa Barat yang biasanya berbicara di RRI Jakarta sekarang berubah jadi RRI Bandung. Gitu ya. Iya. Baik, mudah-mudahan ini kita bisa terus mendukung, menghidupkan suasana rumah kita ya, Jawa Barat sebagai pijakan kita sehari-hari begitu. Dan Bapak Ibu, para pengawas Jawa Barat, para kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang hadir pada kegiatan webinar hari ini, alhamdulillah di saat ini sudah tergabung di angka 320 orang dan terus berjalan. Bapak Ibu, APSI Jawa Barat itu berkomitmen ya, dan memang setiap saat kita selalu merespon bagaimana alur dan paradigma yang terjadi. Nah, ini juga diawali kemarin ketika di grup kita itu muncul adanya share tentang Permen ya, Permen Dikdasmen nomor 26 tahun 2025 begitu kan, asalnya begitu ya Teh Titik ya channel. Nah, di Permen tersebut oleh Bapak dan Ibu tentunya terbaca gitu ya, bahwa yang menjadi pengawasan satuan pendidikan dilakukan oleh kepala sekolah, oleh komite, pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu kan. Nah, nggak lihat kata pengawas, mungkin begitu awalnya begitu ya. Nah, dengan tidak melihat kata pengawas, alhamdulillah responsifnya cukup tinggi Jawa Barat ini ya, luar biasa. Berarti semangat pengawasannya tinggi. Nah, sehingga muncul pertanyaan pengawas kemana, pengawas kemana, kira-kira seperti itu. Apakah nanti di sekolah seperti apa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kami mengundang Bapak dan Ibu, termasuk kepala sekolah dan guru untuk memahami bersama tentang peraturan yang
dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di tahun 2020 ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, betul sekali di Permen tersebut tidak secara tersirat gitu ya kata pengawas. Tetapi kalau kita melihat Bapak dan Ibu, Permendikdasmen itu keluarnya di tanggal 16 Desember gitu. Nah, kemudian di tanggal 22 Desember keluar kembali Kepmendikdasmennya gitu kan nomor 271 ya 271 garis miring O garis miring 2025 dan di situ juga tertulis ada istilah pengawas. Nah, sehingga pada kesempatan ini tentunya akan dibahas oleh narasumber kita ya untuk lebih memperjelas lagi tentang bagaimana kompetensi kinerja yang harus ditunjukkan oleh para pengawas di dalam membina, mendampingi para kepala sekolah dan guru yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Supaya kami berharap pendidikan Jawa Barat menjadi yang terdepan, harapannya begitu Pak Ibu ya melalui pengawas ini mudah-mudahan satuan pendidikan terus merasa terdampingi, merasa terus dikawal ya untuk menciptakan mutu di satuan pendidikannya. Itu barangkali yang menjadi tujuan kita webinar di hari ini dan kebetulan di hari Jumat, Bapak dan Ibu, saya tidak akan berlama-lama. Selamat bergabung di webinar ini dan mudah-mudahan kita selamanya selalu bisa bersama-sama untuk terus bagaimana mengarungi dunia pendidikan di Jawa Barat kepada tingkatan yang lebih baik dan terus lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mempelopori ya menjadi ide, membuat ide dan sebagainya sehingga pertemuan ini terjadi. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan semuanya menjadi catatan amal soleh ya untuk kita semua dan Allah membalas dengan balasan kebaikan. Saya rasa itu saja mungkin Titik ya. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan waktu seefektif mungkin sampai dengan jam 11, mungkin 11 lebih juga masih bisa ya. Karena Jumatannya setengah 12 gitu. Ya Bapak Ibu tolong disimak dan nanti silahkan kita berdiskusi, tanyakan kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada narasumber kita. Demikian, terima kasih Nur, terima kasih Teh Titik. Ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Haji Ujang Sarif. Kita akan sama-sama menyamakan persepsi terkait dengan Permendikdasmen dan Kepmendikdasmen ini ya. Mudah-mudahan setelah kegiatan webinar ini kita akan menyampaikan dan mengimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing terkait dengan bagaimana menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan tentunya. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ihya Ulumuddin MPD untuk memaparkan terkait dengan kebijakan ini. Kami persilakan. Terima Pak kasih, Ihya, sehat. Pak Bu Titik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya kedengaran ya? Jelas Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jelas Pak. Yang kami Cek Nur cuman agak menggema ya, kenapa? Punya saya. Yang penting Pak Ihya Kayaknya aja. semuanya. Pak Ihya bagus. Ya, oke. Ya. Oke, baik. Yang kami hormati Bapak Ujang Sarif Hidayat selaku Ketua APSI Provinsi Jawa Barat, Ibu Titi Sugihartilawati, dan juga Bu Nur Aini selaku penggagas ya kegiatan ini. Kemudian Bapak Ibu awas di wilayah Jawa Barat, kepala sekolah, guru, dan Bapak Ibu yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita bergabung dalam Zoom kali ini. Sepertinya yang hadir di sini orang Jawa Barat semua ya, termasuk saya ada ya. 1-2 Pak dari Kalteng dan Kalsel. Oh ada ya. Yang biasa di Kalsel, APSI ya. pusat. Pak Ihya tinggal di Jawa Barat. Oh sama. Di Depok. Di mana? Ya.
izin saya share screen, mungkin minta bantuan supaya bisa saya share screen. Sudah, Pak. Oh ya, sebelum saya meng-share, tadi menjawab tadi pertanyaan Pak Ujang ya, kok yang pengawasan tidak ada pengawas. Mm. Dari dulu standar pengelolaan itu bahasanya pengawasan salah satunya oleh pemerintah daerah. Memang bahasanya umum, pemerintah daerah nanti yang diwakili oleh pengawas penilik. Kalau ada eksplisit di regulasi tulisannya pengawas ataupun penilik, nanti suatu saat ganti pendamping, oh permennya harus berubah lagi dan sebagainya. Ini lagi dari pendamping balik lagi, ganti lagi permennya. Jadi dari Kementerian Hukum itu menyarankan untuk nomenklatur itu sifatnya umum sehingga kalau ada perubahan tidak perlu berubah. Jadi mungkin menjawab dari Pak Ujang ya terlebih dahulu ya, pengawasan utamanya oleh pengawas, tapi di sini nggak ada tugas dari pengawas memang karena ini regulasi yang diharapkan bisa existing lama. Kalau seandainya regulasi banyak nomenklatur itu akan mensandra regulasi tersebut sehingga perlu ada perubahan-perubahan setiap tahun bahkan bisa setiap bulan karena nomenklatur kadang berubah dalam waktu singkat. Kayak yang kemarin di standar tendik itu pengawas nomenklaturnya nggak ada, penilik nomenklaturnya nggak ada, tapi karena bunyinya peraturan menterinya eksplisit tendik, mau tidak mau harus menyebutkan secara eksplisit karena yang akan dijelaskan eksplisit terkait dengan pendamping atau pengawas penilik. Namun kalau regulasi yang lain itu diharapkan atau dianjurkan oleh Kementerian Hukum itu bahasanya secara umum tidak menggunakan nomenklatur yang spesifik. Mungkin itu jawabannya untuk Pak Ujang tadi keresahannya dari teman-teman pengawas ya. Baik, mungkin eh, ini saya belum juga bisa meng-share screen. Minta bantuan untuk diizinkan Iya, untuk share siap, screen. Pak. Oh, sebentar, Pak. Eh, Sudah co-host tapi apa ya? Bapak sudah co-host. Coba saya oh, ini. udah baru nih. Oh, sebentar, Udah. Pak. Udah saya ini diganti Oh, dulu. Maaf, tutup Pak. lagi. Siap-siap. Ya, baik. Monggo, Pak. Pak Ujang, Pak Ihya ini Baik. lagi liburan loh, Pak Ujang, kita ganggu. Beliau lagi pulkam nih. Pak Ujang Ya. ganggu nih. Ya. Iya, mudah-mudahan Maaf. ini lebih ini Pak, ibadahnya lebih Iya. hebat lagi. Ya. Ya, Mantap, baik Pak mantap, Ujang. Pak. Lanjut, Pak. Ya. Belum bisa buka Sebentar, Pak. Mungkin share sinyal screen. ya, Pak. Mungkin sinyal sebentar, Pak. Apakah sekarang sudah bisa? Kal- Belum. Oh, belum ya. Kalau nggak dari Cak Nur aja, Cak Nur. Sebentar. Tapi sudah saya Tadi co-host. sudah bisa tadi. Tapi sudah saya co-hostkan ya. Sebentar, Pak. Kayaknya Hmm. sedang jalan-jalan dulu di udara karena cuaca agak mendung ya. Apakah sekarang sudah bisa, Pak? Saya Ya, tuh. Ya. sudah bisa ya, Pak? Belum juga ya. Oke, Pak. Silakan, Pak. Tat- Sekarang pasti bisa. Oke, udah bisa. Oke, baik. Yang secara tema itu kita judulnya kupas tuntas ya. Kita akan kupas tuntas Permendikbud nomor 26 tahun 2025 tentang standar pengelolaan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, mungkin pertama, bahwa standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal sistem pendidikan yang menjadi acuan penjaminan mutu pendidikan. Jadi ada 8 standar nasional pendidikan yang menjadi acuan penjaminan mutu pendidikan. 8 standar nasional itu apa aja? Ada standar kompetensi lulusan,
Ada standar isi, standar proses, standar penilaian, standar PTK, standar Sarpas, standar pembiayaan, dan yang terakhir adalah standar pengelolaan. Apa sih fungsi standar pengelolaan dalam 8 standar nasional pendidikan? Nah, ini fungsinya sangat strategis. Fungsi standar pengelolaan dalam SNP itu mengelola 6 standar lainnya dalam mewujudkan tercapainya standar kompetensi lulusan. Jadi standar pengelolaan ini akan mengelola dari standar isi, proses, penilaian, PTK, Sarpas, pembiayaan untuk mewujudkan hasil kompetensi lulusan peserta didik atau murid di setiap jenjang pendidikan. Jadi apa namanya tadi yang disampaikan bahwa penjaminan mutu itu sangat tergantung sekali dengan standar pengelolaan atau pengelolaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Kalau seandainya pengelolaannya akan baik, hasilnya tentunya akan baik juga. Tapi kalau pengelolaannya kurang baik, hasil SKL-nya ataupun capaian lulusannya itu akan kurang baik juga. Jadi ini sangat penting sekali standar pengelolaan. Dan Alhamdulillah APSI Jawa Barat konsen terkait dengan perkembangan regulasi dan mengundang kami. Kami sangat senang sekali kalau seandainya diundang oleh asosiasi ataupun lain-lainnya untuk menyampaikan materi. Karena biasanya kami menyampaikan materi itu atau sosialisasi memang setiap tahunnya itu terbatas. Hanya beberapa kali webinar, hanya beberapa kali ke daerah. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini pernah juga mendapatkan sosialisasi kami ya waktu kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu kami sosialisasi di mana ya, daerah Jawa Barat juga terkait dengan standar nasional pendidikan. Namun tidak semua ya secara luring. Nah ini kebetulan Alhamdulillah APSI Bu Nuraini yang sering sekali komunikasi sama saya. Kalau saya ada undangan terkait sosialisasi, Alhamdulillah. Jadi dari kementerian tidak apa namanya melakukan sendiri, tetapi memang dibantu oleh pemerintah daerah dalam hal ini APSI, sehingga kebijakan-kebijakan Kemendikbud, maaf, itu dapat berjalan dengan lancar dengan pemahaman ini. Dan untuk standar pengelolaan ini juga sangat penting sekali untuk para pengawas untuk membantu kami dalam pengawasan terkait dengan pengelolaan di satuan pendidikan, sehingga satuan pendidikan menjadi lebih bermutu, sehingga lulusannya menjadi lebih apa namanya dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi ini ya, posisi standar pengelolaan itu mengelola 6 standar supaya tercapai mewujudkan tercapainya standar kompetensi lulusan. Baik Bapak Ibu, nih SNP menjadi dasar berbagai kebijakan pendidikan. Namanya juga Standar Nasional Pendidikan. Setiap kebijakan di Kementerian Dasar dan Menengah itu selalu acuannya itu Standar Nasional Pendidikan. Sehingga sangat penting sekali Standar Nasional Pendidikan itu diketahui oleh tenaga kependidikan termasuk pengawas, guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Karena merupakan acuan dalam segala kebijakan. Termasuk kalau misalkan standar pengelolaan itu banyak sebagai acuan dalam sistem penerimaan murid baru, SPMB. Kemarin kayaknya tahun ini SPMB-nya itu saya lihat viral di Jawa Barat ya, terkait dengan jumlah rombel. Nah ini ada aturan terkait dengan jumlah rombel per satuan pendidikan, jumlah murid per satuan per rombel dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, lingkup pengaturan standar pengelolaan ini tadi juga sudah disampaikan bahwa lingkup standar pengelolaan itu ada perencanaan kegiatan pendidikan, ada pelaksanaan kegiatan pendidikan, dan ada pengawasan kegiatan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan itu diselenggarakan sebagai satu kesatuan proses penjaminan mutu internal satuan pendidikan untuk mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan.
tadi Bu Titi menyampaikan dulu dikenal SPMI. Nah, ini sebenarnya SPMI itu rohnya ya ada di standar pengelolaan. Jadi SPMI itu nanti kalau seandainya dilakukan itu harus mengacu kepada standar pengelolaan sehingga apa namanya penjamin mutu internalnya terjaga dan akan berdampak pada kualitas lulusan. Pendidikan bermutu untuk semua akan lebih dapat terjalin dengan baik. Baik, Bapak Ibu, eh, kita bedah satu persatu ya perencanaan kegiatan pendidikan. Perencanaan kegiatan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja satuan pendidikan yang memuat rencana kerja jangka menengah dalam kurun waktu 4 tahun dan rencana kerja jangka pendek dalam kurun waktu 1 tahun. Nah ini Bapak Ibu, jadi perencanaan itu harus ada dua, yang grand design atau yang agak lama itu jangka menengah itu ada 4 tahun dan jangka pendeknya itu 1 tahun. Saya beberapa kali ke sekolah-sekolah, kebanyakan yang 4 tahun tidak ada dan yang 1 tahun pun kebanyakan hanya terkait dengan kurikulum satuan pendidikan, standar isi, SKL dan sebagainya. Namun yang terkait perencanaan tendik, penganggaran, dan juga sarpras, beberapa sekolah itu tidak ada perencanaan dalam tahun itu mau ngapain. Beberapa sekolah ya. Tapi di banyak sekolah itu yang rencana kerja jangka menengah dalam kurun waktu 4 tahun itu yang banyak sekali tidak melakukan. Padahal ini suatu penjaminan mutu internal ya. Eh, Sebaiknya mungkin harus ada grand design. Demikian juga di kementerian kami, di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itu kalau yang sifatnya menengah itu namanya Renstra, rencana strategis itu ada sekitar 4 sampai 5 tahun, kemudian tahun ini melakukan apa, tahun depan melakukan apa dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu pengawas, guru, kepala sekolah, nanti mungkin kalau seandainya ada waktu itu mungkin bisa mengerjakan, mendiskusikan terkait dengan rencana kerja satuan pendidikan, baik yang jangka menengah maupun jangka pendek. Tadi kesimpulan yang tadi saya sampaikan bahwa yang jangka pendek itu hampir semua melakukan, tapi tidak semua komponen. Yang jangka menengah itu banyak sekali yang tidak melakukan perencanaan ini. Nanti mungkin sebagai evaluasi ya, sistem penjamin mutu internalnya bagaimana supaya tujuan target dari satuan pendidikan itu tercapai. Kemudian rencana kerja jangka menengah menggambarkan tujuan pencapaian lulusan dan perbaikan komponen yang mendukung kepentingan mutu lulusan. Rencana kerja jangka pendek merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah. Nah ini, perencanaan kegiatan pendidikan memuat bidang. Bapak Ibu, ada 4 bidang perencanaan kegiatan pendidikan. Yang pertama, kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, tenaga kependidikan. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Dan yang keempat, penganggaran. Jadi, perencanaan itu paling tidak ada 4 kurikulum dan pembelajaran yang hampir semuanya, ya mungkin dikatakan semua satuan pendidikan melakukan perencanaan kurikulum dan pembelajaran yang tertuang dalam kurikulum satuan pendidikan. Namun perencanaan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, penganggaran, itu yang tadi saya sampaikan belum semua satuan pendidikan melakukannya. Apalagi yang jangka menengah. Banyak yang belum melakukan. Nanti ini tugas besar untuk para pengawas untuk dapat membimbing, memandu, mendampingi dalam perencanaan kerja atau perencanaan jangka menengah dan juga jangka pendek. Baik Bapak Ibu, kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama ya, perencanaan kegiatan pendidikan di bidang kurikulum dan pembelajaran paling sedikit menghasilkan kurikulum satuan pendidikan, program pembelajaran, dan program penilaian. Nah ini mungkin sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di KSP dan sebagainya.
Kemudian dalam menyusun perencanaan kegiatan pendidikan yang memuat kurikulum dan pembelajaran satuan pendidikan menetapkan jumlah murid pada setiap rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan. Ini juga merupakan tugas dari Bapak Ibu pengawas untuk mendampingi supaya penghitungan jumlah murid pada setiap rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan itu sesuai dengan ketentuan sehingga pendidikan bermutu untuk semua dapat tercapai. Baik Bapak Ibu, nah nih ketentuan jumlah murid per rombongan belajar. Bapak Ibu, kalau di PAUD ini saya lihat PAUD sampai dengan menengah, pendidikan menengah itu hadir semua, baik pas sekolah mungkin dan para gurunya. Jadi kalau PAUD dari usia 0 sampai dengan 2 tahun itu jumlah murid paling banyak 10, 2 sampai 4 tahun paling banyak 12, 4 sampai 6 tahun paling banyak 15, SD, MI paling banyak 28, SMP, madrasah paling banyak 32, SMA, MA, SMK, MAK paling banyak 36, kemudian SDLB itu 5, SMPLB dan SMALB itu ada 8, paket A 20, paket B 25, dan paket C adalah 30. Itu jumlah murid paling banyak dalam satu rombongan belajar. Tidak boleh lebih. Mohon bisa dibantu tim pengawas bisa untuk mengawal hal ini. Namun ini yang paling banyak, namanya paling banyak itu boleh kurang dari, misalkan ya, SMP boleh kurang dari 32. Bukannya boleh lagi, tetapi harus diselaraskan dengan ruang kelas, Bapak Ibu. Ini yang banyak menjadi permasalahan di lapangan itu. Setiap sekolah itu ngambilnya paling banyak jumlah rombelnya. Misalkan SMP, satu kelasnya 32. Satu rombelnya 32 murid. Itu benar apa salah? Belum tentu benar dan belum tentu salah. Karena penetapan jumlah murid perombongan belajar dilakukan berdasarkan satu, ketersediaan ruang kelas yang memenuhi rasio luas ruang kelas per murid sesuai dengan standar sarana dan prasarana. Jadi Bapak Ibu, rasio untuk siswa SMP itu satu siswa 2 meter. Jadi kalau ruangannya luasnya 60 meter di sekolah menengah pertama, berarti maksimal bolehnya itu 30 murid, bukan maksimal 32. Karena rasio luas ruang kelas per murid itu satu murid itu 2 meter persegi. Ini minta bantuan pengawas untuk dapat mengawasi sekolah-sekolah sehingga dapat sesuai dengan standar standar pengelolaan ini. Karena dalam standar pengelolaan ini juga sifatnya umum keterangannya, ketersediaan ruang kelas yang memenuhi rasio luas ruang kelas per murid. Jadi ini tidak bilangnya 2 meter per siswa. Karena standar proses, kalau seandainya standar proses berubah menjadi 2,5 meter, kan berarti ini harus berubah juga. Jadi di sini juga sifatnya umum bahasanya. Kata Kementerian Hukum, kalau yang kaitannya dengan standar lain itu harus sifatnya umum. Karena standar lain kalau berubah, ini tidak perlu berubah. Makanya di sini tidak bilang rasio luas ruangan kelas per murid, itu satu muridnya 2 meter nggak dituangkan di sini. Namun di standar sarana prasarana itu sudah secara tegas untuk SD, SMP, SMA, SMK itu 2 meter persegi per siswa. Contoh lagi SMA, kalau luasnya SMA-nya itu hanya 60, berarti SMA itu tidak boleh 36, tetapi 30 juga. Tidak ngambil yang terbanyak. Seperti itu ya. Kemudian ketersediaan pendidik itu sifatnya umum lah. Kalau misal pendidiknya ada mencukupi untuk tadi ya apa namanya
jumlah rombelnya dan sebagainya itu mencukupi berapa, berarti eh, dilakukan. Kemudian kapasitas anggaran. Nah ini, tapi yang saya konsen sekali itu terkait dengan jumlah siswa atau jumlah murid per rombongan belajar. Itu kebanyakan di Dapodik itu ngisinya memang paling maksimal. Itu kebanyakan di sekolah negeri ya, 28, 32, 36. Bahkan di Jawa Barat itu melebihi. Nanti kita akan bahas yang melebihi bagaimana. Baik Bapak Ibu, ketentuan kondisi pengecualian bagi pendidikan yang melebihi jumlah murid perombongan belajar. Bapak Ibu, ini kan ada batasan maksimal. Misalkan SMP itu 32. Itu ternyata boleh untuk menambah, tapi ada persyaratan-persyaratannya. Yang pertama, persyaratannya berada pada wilayah dengan keterbatasan jumlah satuan pendidikan berstatus negeri dan swasta yang dapat diakses oleh murid. Jadi Bapak Ibu, saya beri ilustrasi bahwa misalkan sekolah ini saya pernah mendatangi daerah Sulawesi, itu sekolahnya satu-satunya. Kemudian di SMP tersebut itu juga jumlah rombelnya itu terbatas. Kalau seandainya siswanya tersebut tidak diterima di sekolah tersebut, maka dia tidak sekolah. Akhirnya dapat pasal ini, ketentuan kondisi pengecualian bagi satuan pendidikan yang melebihi jumlah murid per rombongan belajar. Jadi di yang kami datangin itu setiap rombel 32 harusnya menjadi, kalau nggak salah ada yang 38, ada yang 40 untuk SMP ya. Itu nggak masalah karena itu sesuai ketentuan, karena di Indonesia kan beraneka ragam, ada sekolah yang kurang dan sebagainya. Tetapi kalau di daerah tersebut ada sekolah negeri, ada sekolah swasta, sekolah negeri misalkan mau menambah SMP tadi ya 32 menjadi 40 per rombel, ternyata di wilayah dia di sampingnya itu ada sekolah swasta yang masih ada daya tampungnya, itu tidak boleh. Jadi harus persyaratannya ini berada pada wilayah dengan keterbatasan jumlah satuan pendidikan berstatus negeri dan swasta. Itu maknanya seperti itu. Jadi kalau di satu wilayah ada sekolah bagus, sebagus apapun, ataupun apa namanya, ada kapasitas ruangan yang apa namanya yang kecil, namun diisi melebihi standar, tidak boleh kalau seandainya di daerah tersebut ada sekolah lain baik negeri maupun swasta yang daya tampungnya masih kurang. Kemudian yang kedua, selatan memiliki keterbatasan pendidik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran dan atau keterbatasan ruang kelas. Jadi kalau ini yang kedua itu, misalkan sekolah tersebut yang tadi ya, yang saya pernah cerita itu yang di Sulawesi, itu ternyata itu harus menambah tadinya 32 menjadi 40 atau 38. Karena apa? Karena keterbatasan murid. Kalau seandainya keterbatasan pendidik, kalau seandainya nambah kelas, guru yang ngajari tidak ada. Dan juga keterbatasan ruangan. Ternyata ruang kelasnya juga terbatas. Jadi mau tidak mau itu untuk sementara waktu itu apa namanya jumlah siswa murid per rombelnya itu melebihi kapasitas. Bapak Ibu, namun satuan pendidikan dengan kondisi pengecualian melakukan pemenuhan ketentuan jumlah murid per rombongan belajar paling lambat 2 tahun. Jadi Bapak Ibu, nanti misalkan ada suatu daerah atau suatu sekolah yang jumlah muridnya per satuan pendidikan itu jumlah murid per rombongan belajar itu melebihi batas maksimal, itu paling tidak 2 tahun. Tahun ketiganya itu sudah dipenuhi. Ini wajib. Nah, sekarang penentuan satuan pendidikan dengan kondisi pengecualian. Organisasi perangkat daerah yang membidangi pendidikan, ini bahasanya juga umum lagi, tidak bilangnya dinas pendidikan. Ini sebenarnya organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan itu secara
de facto-nya itu namanya dinas pendidikan. Karena dinas pendidikan di daerah kan bermacam-macam. Ada yang namanya Pedanka, ada yang namanya Disikpora, adanya dinas pendidikan saja. Makanya di sini bahasanya umum, organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini maksudnya Dinas Pendidikan provinsi ataupun kabupaten kota setelah mendapatkan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh unit pelaksana teknik Kementerian di bidang penjaminan mutu pendidikan. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau seandainya ada satuan pendidikan yang melebihi jumlah murid per rombongan belajar, itu yang menetapkan itu Kepala Dinas Pendidikan. Namun setelah mendapat rekomendasi dari UPT, UPT Kementerian juga ini bukan hanya namanya BPMP, tetapi secara umum karena kadang nomenklaturnya berbeda-beda, kadang BPMP, kadang LPMP dan sebagainya. Jadi penetapan oleh Dinas Pendidikan kalau kondisi pengecualian, misalkan eh, di daerah Sulawesi menjadi 40 per rombel, itu yang menetapkan itu adalah Dinas Pendidikan. Namun setelah mendapatkan rekomendasi dari UPT dalam hal ini BB, PMP atau BPMP. Jadi alurnya seperti itu. Lanjut, ketentuan jumlah rombongan belajar setiap satuan pendidikan juga ada ketentuannya. Ini PAUD jumlah rombel paling banyak 16, SDM 24, SDLB 30, SMP 33, SMA 36, eh, SMK 72, satuan penyelenggara program pendidikan kesetaraan ada 36. Nah, penetapan jumlah rombongan belajar satuan pendidikan dilakukan berdasarkan kesesuaian jumlah rombongan belajar dengan jumlah ruang kelas yang memenuhi standar sarana dan prasarana tanpa adanya alih fungsi ruang lain. Jadi banyak yang apa namanya di lapangan banyak yang perpustakaan menjadi ruang kelas dan sebagainya itu juga tidak diperkenankan karena pendidikan jadi kurang bermutu atau laboratorium atau bahkan kami pernah mendapati eh, tempat parkir sepeda motor menjadi ruang kelas. Nah, itu jadi walaupun batas maksimalnya misalkan SMA itu 36 apa namanya jumlah rombel, tetapi jangan dipaksakan. Kalau seandainya adanya hanya 20 ya 20, jangan menjadi 22 tapi mengambil separuhnya laboratorium, separuhnya perpustakaan tidak diperkenankan itu. Baik, lanjut ketentuan kondisi pengecualian bagi satuan pendidikan yang melebihi jumlah rombongan belajar setiap satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, jumlah rombel persatuan pendidikan juga ada pengecualian bisa melebihi. Misalkan yang tadi dikatakan bahwa SMA itu 36 jumlah rombel atau SMP 33 jumlah rombelnya. Kita contohkan apa namanya SMA 36 ya jumlah rombelnya. Jumlah rombelnya 36, tetapi ingin menambah menjadi 40 boleh, tapi dengan ketentuan ini memiliki kesesuaian jumlah rombel ruang kelas dengan jumlah rombongan belajar, memenuhi ketentuan standar sarana prasarana, memiliki jumlah pendidik yang memenuhi ketentuan standar pendidik, memiliki kapasitas anggaran sesuai dengan standar pembiayaan, dan mempertimbangkan keberadaan satuan pendidikan lain di sekitarnya. Kemudian penetapannya juga sama, penetapan oleh Dinas Pendidikan, namun harus mendapatkan rekomendasi dari UPT dalam hal ini BPMP. Lanjut ya. Nah, ini mekanisme verifikasi dan validasi penetapan bagi satuan pendidikan yang melebihi jumlah murid per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar setiap satuan pendidikan ditetapkan oleh Menteri. Nah, ini mekanismenya kita sedang susun. Mudah-mudahan di bulan Januari akan keluar. Kita targetnya di awal Februari sudah keluar draft keputusan menterinya terkait dengan mekanisme verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BPMP sudah ada. Tinggal rapat 1-2 kali lagi untuk mengfinalkan, nanti baru di perundangan. Ini sangat penting sekali karena di bulan selanjutnya itu mungkin bulan Maret dan
bahkan kalau di daerah sudah mulai bulan Maret apa Februari ya SPMB ya. Karena apa namanya daya tampung menjadi bagian yang krusial dalam SPMB sehingga mekanisme ini perlu sebelum bulan Maret tersebut sudah keluar sehingga pemerintah daerah yang akan mengusulkan jumlah rombel persatuan pendidikan maupun jumlah murid per rombel itu sudah ada panduannya bagaimana mekanismenya. Nah, itu Bapak Ibu apa namanya terkait dengan yang kurikulum ini bedanya eh, dengan standar sebelumnya yang masih belum apa namanya belum 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 eksplisit mengatur ini. Nah, di standar ini ada pengaturan secara eksplisit bahwa kalau seandainya mau jumlah murid per rombel itu akan menambah, itu boleh tapi dengan ketentuan-ketentuan tadi yang tadi saya sampaikan. Lanjut ya. Kemudian terkait dengan tenaga pendidikan juga sama ya, perencanaannya itu peta kebutuhan pendidik dan peta kebutuhan tenaga pendidikan, terus pembagian tugas dan sebagainya. Kemudian dalam hal ketersediaan pendidik, kebutuhan jumlah pendidik dirancangkan berdasarkan pelaksanaan kelas rangkap. Berarti kelas rangkap juga boleh. Namun ini di daerah yang biasanya apa demografinya itu pegunungan atau daerah-daerah yang jarang penduduknya. Itu kelas rangkap. Kemudian ada juga keterbatasan guru ya. Jadi satu mapel itu bisa mengajar beberapa satu guru bisa mengajar beberapa mapel. Itu yang keterbatasan pendidik ini tapi dalam hal tertentu ya. Itu biasanya di daerah-daerah 3T. Kemudian sarana dan prasarana juga ada perencanaan kementerian di bidang sarana dan prasarana ya. Lanjut penganggaran juga ada. Nah, itu adalah perencanaan. Jadi perencanaan itu ada 4 poin, kurikulum dan pembelajaran, tendik, kemudian sarpas dan penganggaran. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan? Pelaksanaan juga sama. Pelaksanaan juga ada kurikulum dan pembelajaran, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana dan penganggaran. Yang tadi kami jelaskan bahwa usaha pengelolaan itu mengelola 6 standar lainnya, ini kok keluarnya hanya 4. Karena kurikulum dan pembelajaran itu dari standar isi, standar proses dan penilaian masuknya kurikulum pembelajaran ini 3 kurikulum dan pembelajaran. Tendik itu standar tendik, sarpas standar sarpas, penganggaran standar pembiayaan. Jadi ini sebenarnya total ada 6 standar yang dikelola oleh satuan pendidikan. Nah, ini kurikulum dan pembelajaran. Ini pelaksanaan. Pelaksanaan pendidikan di bidang kurikulum dan pembelajaran bertujuan untuk menciptakan iklim satuan pendidikan, melaksanakan kurikulum satuan pendidikan, program pembelajaran, dan sebagainya, melaksanakan pengembangan karakter murid, mewujudkan pembelajaran yang kondusif dan aman, melaksanakan pembinaan bakat dan minat murid, dan sebagainya. Ini iklim satuan pendidikan sebagai masuk pada ayat 1 huruf A bertujuan untuk dan sebagainya. Ini norma-norma ini sama dengan norma standar pengelolaan yang tahun yang sebelumnya. Baik, satuan pendidikan melaksanakan kegiatan bidang kurikulum dan pembelajaran melalui 1 sesi belajar dalam 1 hari. Bapak Ibu, ini adalah norma yang terbaru bahwa di peraturan menteri ini itu satu sekolah itu tidak double shift, tapi hanya 1 sesi belajar dalam 1 hari. Tidak boleh double shift. Entah double shiftnya dengan satu sekolah itu sendiri atau sekolah yang lain. Karena kita dapati bahwa paginya untuk sekolah A, sorenya untuk sekolah B. Itu tidak diperkenankan lagi minta bantuan ya. Nanti mungkin pengawas bisa melakukan advokasi penyampaian informasi yang double shift itu supaya menjadi single shift atau pembelajaran 1 sesi dalam 1 hari.
Nah, namun ini masih ada kelonggaran. Satuan pendidikan yang melaksanakan kegiatan pendidikan bidang kurikulum dan pembelajaran lebih dari satu sesi belajar dalam satu hari wajib melakukan pemenuhan ketentuan paling lambat 3 tahun sejak peraturan menteri ini mulai berlaku. Jadi ini kalau seandainya ada yang 2 shift, bahkan ada yang 3 shift, itu harus 1 shift nanti 3 tahun yang akan datang harus. Tapi kalau yang sekarang wajib itu yang tadinya tidak ada 1 shift, tidak ada yang double shift, mau muncul 2 shift itu tidak boleh, hukumnya tidak boleh harus 1 shift. Kalau yang sudah terlanjur 2 shift itu diberi waktu sampai 3 tahun. Jadi Bapak Ibu diharapkan dalam 3 tahun tersebut sudah single shift semua. Karena ketika hasil dari ke lapangan ternyata ada beberapa sekolah SMA yang double shift ternyata kurikulumnya terganggu. Sebagai contoh, yang 1 jamnya 40 menit, 40 menit. Sehingga kan merugikan siswa yang harusnya belajar per jamnya 40 menit menjadi 30 menit. Di samping itu juga pembelajaran sore ternyata banyak yang tidur, banyak yang capek, dan sebagainya. Sehingga proses pembelajaran tidak berjalan secara efektif. Untuk itu, ke depannya, harapannya 3 tahun ke depan sudah tidak ada double shift lagi, semua single shift. Nah, ini norma yang baru. Nah, ini tenaga pendidikan sama juga ya, memenuhi kebutuhan tendik, membagi tugas eh, tenaga pendidikan secara profesional, masa program peningkatan seperti tenaga pendidikan, menumbuhkan Nah, sarana prasarana juga sama ya. Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang sarana dan prasarana ditujukan untuk menyediakan, melihara, dan memanfaatkan sarana dan prasarana serta berbagai sumber daya belajar secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Kemudian penganggaran juga sama ya, nanti mungkin bisa dibaca di standar pengelolaannya permainnya langsung. Pengawasan kegiatan pendidikan ya. Pengawasan kegiatan pendidikan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendidikan secara transparan, akuntabel, dan peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan agar penyelenggaraan pendidikan efektif dan efisien. Pengawasan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi. Siapa sih yang melakukan pengawasan? Nah, pengawasan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan, Komite Sekolah Madrasah, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Nah, ini pengawas itu porsinya sebagai pemerintah daerah. Di sini tidak eksplisit pengawas, pendamping, ataupun penilik. Jadi ini permen ini juga sudah tahun yang lalu, tahun 2023 ya, setelah pengelolaan yang sebelumnya itu juga bukan eksplisit pengawasan ya, ya pemerintah daerah bukan penilik dan pengawas. Tadi Pak Ujang menyampaikan bahwa kok nggak ada pengawas kayak gitu. Ya permen-permen sebelumnya juga nggak ada pengawas nomenklaturnya, tapi di sini nomenklaturnya umum yakni pemerintah daerah. Tapi ini minta bantuan untuk para pengawas untuk mengawasi dan mendampingi satuan pendidikan supaya pengelolaan pendidikan di setiap satu pendidikan berjalan dan ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengawasan, muter lagi. Pengawasan ternyata kurangnya apalah, kurangnya ini. Lari ke perencanaan lagi, pelaksanaan, pengawasan terus diperbaiki, perbaiki terus yang hasilnya akan menjadi pendidikan yang lebih bermutu. Kemudian dari yang tadi saya sampaikan sebenarnya mengarah kepada manajemen berbasis sekolah. Jadi MBS itu semua dilakukan oleh sekolah ataupun madrasah dari mulai perencanaan kita membebaskan kurikulumnya walaupun ada ketentuannya tapi materinya ataupun disesuaikan dengan karakter siswa dan sebagainya, tendiknya dan sebagainya itu penganggaran dan sebagainya itu dilakukan oleh satuan pendidikan
sekolah ataupun madrasah. Jadi manajemen yang dikenal dengan manajemen berbasis sekolah. Ini ya, manajemen berbasis. Jadi yang tadi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan itu dalam rangka manajemen berbasis sekolah. Mungkin itu saja dari kami. Mungkin bisa kami garis bawahi bahwa peraturan nomor 6 tahun 2025 tentang standar pengelolaan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah ini sebenarnya itu merupakan revisi atau perbaikan dari peraturan menteri yang sebelumnya. Hal-hal yang baru itu mengatur secara eksplisit terkait dengan jumlah murid berombongan belajar, mekanismenya bagaimana kalau seandainya mau menambah tidak sesuai ketentuan. Demikian juga jumlah rombongan belajar satuan pendidikan juga mekanismenya bagaimana kalau seandainya mau menambah. Kemudian yang ketiga yakni terkait dengan pembelajaran yang satu shift, tidak boleh lagi pembelajaran dua shift. Itu mungkin poin-poin yang banyak beberapa berbeda dari peraturan yang sebelumnya. Selebihnya perubahan secara mikro terkait dengan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan pendidikan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kembali ke moderator, Ibu Titi. Silakan. Baik, baik. Terima kasih Pak Ihya. Sangat menarik ya. Dan ini memang hal yang sangat dilematis banyak terjadi di kota kabupaten ya Pak ya terkait dengan bagaimana kita eh, memfasilitasi sesuai dengan standar nasional pendidikan yaitu dengan kalau SMP maksimal 32 sementara ini masih banyak yang 40 38 sementara kapasitas siswa itu sendiri satu siswa 2 meter Cak Nur ya jadi kalau misalnya yang 32 paling 64 meter gitu ya padahal banyak di satuan pendidikan yang luasnya kelas itu ada yang 30 35 40 gitu ya jadi banyak yang belum memenuhi syarat dan sekarang itu ada ketentuan untuk apa ada batasan waktu ya yang pengecualian itu sampai dengan 2 tahun tadi disampaikan. Kemudian yang dua sip ini masih banyak terjadi nih Pak Ihya di kota kabupaten termasuk kota Depok juga masih ada yang dua sip. Memang betul di sore hari itu hanya 30 menit untuk kurikulum dan pembelajarannya tentunya ini akan sangat mengganggu ya artinya ada keterbatasan waktu. Hanya mungkin ini akan terkait kembali dengan sarpras dan pembiayaan. Baik, di sini sudah ada yang raise hand. Kang Haji Komar, mangga, silakan. Ya, Pak Komar, mangga bisa dibuka videonya supaya Pak Ihya bisa melihat wajah gantengnya. Halo Pak Komar. Oh, nampaknya terpental teh. Bapak Ibu disilakan raise hand atau mau dari chat dulu Teh Titik. Halo Teh Titik. Oh, Ibu Desi. Ya, Cak Nur, Mangga di Teh sini Desi. ya, Teh Desi dulu ya. silakan dibuka dulu audionya. Iya, tinggal dibuka. Sudah gelis. Nah, gitu. Tur nuhun ya atas kesempatannya. Punten Pak Ihya, mohon penjelasannya bagaimana dengan ketentuan yang sudah dijelaskan tadi ya, karena terkait dengan jumlah peserta didik itu ada pengecualian dengan rasio dari luas ruangan. Bagaimana dengan kedepannya di dapodiknya itu bagaimana Pak? Apakah nanti di dapodiknya itu sebelum ada verifikasi dari kementerian gitu, itu akan terkunci atau bagaimana? Karena secara sistem pasti akan ada penginputan jumlah siswa gitu ya. Apakah nanti akan ngeling gitu sinkron maksudnya di dapodiknya itu akan sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan pada standar pengelolaan ini. Mohon penjelasannya Bapak, hatur nuhun. Mau Ya, ditampung dulu silakan Teh? Pak Ihya. Ini terkait dengan ya
Ditampung Ya, dulu. terkait langsung. dengan kebijakan ya. Dengan langsung aja Canur satu persatu Iya, ya. iya, siap. Karena takutnya berbeda pertanyaannya ya. Silakan Pak Ihya, karena ini terkait dengan aplikasi Dapodik, apakah itu akan terkunci merah? Karena selama ini juga terkunci merah lebih dari 3 yang ditujukan kepada Ya, Pak Menteri itu bisa terbuka kembali. Terima kasih. Silakan Pak Ihya. Baik, terima kasih. Jadi nanti makanya kami sedang maraton ya. Setelah permen ini keluar, kami menyusun mekanisme Kepmen. Ini yang rencananya di bulan Januari itu terbit, mungkin pertengahan ya. Ini draftnya sih sudah ada. Kebetulan kami juga yang sebagai penanggung jawab. Jadi itu nanti ada ketentuan mekanismenya yang secara detail itu sekolah itu usulannya bagaimana, penetapannya bagaimana dan sebagainya. Jadi mungkin bocor halusnya begini, Ibu. Secara detail sedang kita kembangkan, tapi ini sebagai rambu-rambunya. Jadi nanti dari pihak Dapodik itu akan membuka data atau membuka itu boleh dimasukkan itu kalau kalau ada keputusan dari Dinas Pendidikan terkait, misalkan Kota Depok, misalkan ternyata SMP A itu perombelnya 40, ada keputusan itu nanti akan dibuka seperti itu. Makanya nanti yang apa namanya surat putusan dari Dinas Pendidikan itu nanti perlu disampaikan ke Kementerian sehingga nanti ada beberapa sekolah yang memang mungkin diberi pengecualian nanti akan terbuka. Jadi seperti itu ya. Nah, tapi kalau seandainya tidak ada apa namanya tidak ada surat keputusannya tersebut tetap nggak bisa buka. Misalkan SMPX maksimal dia akan 40 siswa, tetapi di Kepmennya di apa namanya di SK Dinas Pendidikannya itu tidak terdaftar, makanya dia nggak bisa hanya maksimal 32. Jadi yang dibatasi oleh Dapodik itu untuk saat ini baru maksimal 32. Nanti ke depannya itu tidak maksimal 32, tetapi SMP ya maksimal 32, tapi rasio kelasnya itu kalau 60, ruang kelasnya 60, berarti maksimal bisanya 30. Nanti bisanya seperti itu. Berarti maksimal sekolah tersebut 30 kalau seandainya dia mempunyai luas ruangnya 60. Jadi itu. Kemudian nanti ke depan itu tadi yang saya sampaikan ya, jumlah murid per rombongan belajar itu hanya boleh ini di dalam peraturan menteri ini juga ya, hanya boleh dilakukan jika aksesnya itu hanya sekolah itu saja, di sampingnya tidak ada. Nanti konsepnya itu akan ada verifikasi dan validasi oleh UPT dalam hal ini BPMP. Kalau seandainya misalkan Ibu dari Kota Depok ya, SMP misalkan Dinas Pendidikan Kota Depok ada 10 sekolah yang diajukan jumlah murid perombelnya 40 murid gitu. Nanti diverifikasi oleh BPMP, tapi data-datanya semuanya dari dari Dinas Pendidikan, mana sekolah yang dekat, mana yang apa. Soal dekat ternyata penuh juga dan sebagainya, itu juga boleh. Tetapi ternyata sekolah yang dekat jumlah daya tampungnya masih terbuka, itu nanti akan disilang oleh BPMP dan mungkin dari 10 bisa jadi hanya satu, dua, tiga yang dapat disetujui atau direkomendasikan untuk menambah jumlah murid perombongan belajar. Bahkan ada yang tidak sama sekali mungkin. Karena saya tahu, saya kan orang Depok juga. Jadi bahkan di Depok ada sekolah yang sedikit sekali, ada yang banyak dan sebagainya. Saya rasa kalau di Depok itu, saya rasa ya, gambaran saya, kalau mengajukan untuk jumlah murid per rombongan belajar itu melebihi ketentuan, saya rasa akan ditolak. Saya rasa ya, karena saya belum tahu secara realnya. Karena saya lihat
di daerah di sekolah ini yang dekat-dekatan ada yang masih tersedia jumlah daya tampungnya. Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ihya. Memang untuk Kota Depok sendiri masih terdapat lebih 32 Pak. Masih ada yang 40 banyak. Dan itu sudah diverifikasi dan validasi dan sudah mendapatkan izin yang tahun kemarin ya. Kalau tahun depan kan akan dibatasi hanya sampai 2 tahun ya Pak ya. Terkait pengecualian tadi gitu. Mungkin Iya, akan dan berbeda ini lagi. dari pengecualian tersebut, ini berarti dia itu paling tidak kelas 3-nya itu sudah semuanya pagi. Misalkan di tahun ini ya, yang tahun ini itu nanti pengawas itu mendorong harus, kalau yang ini keharusan, karena kasihan kalau yang siang itu atau pagi juga jam pelajarannya dikurangi dan sebagainya. Bahkan siang selain dikurangi itu udah capek dan sebagainya. Apa namanya yang double shift ya, apalagi yang jumlah rombelnya banyak ya, jumlah rombelnya banyak itu akan mengganggu atau kurang efektifnya proses pembelajaran. Baik, Oke, silakan bagus. Ibu Titi. Ya, Bu Titi, Ya, kita lanjut terima ya, kasih. karena Ya, Jumat. Pak Oke, Asep silakan Pak Asep. silahkan. Nah, Pak Asep bisa buka kamera, silahkan perkenalkan diri dulu. Nah, ini asli orang Sunda Pak Ihya, Pak Asep karena Sopandi. namanya Asep. Ya, ya. Ya, silakan Pak Asep. Belum terdengar suaranya. Baik, terima kasih. Mohon maaf Ya, dalam perjalanan, silakan. tapi mengikuti, menyimak. Pertanyaannya Dari mana untuk Pak Asep? dari SMP 1 Cianjur, Ibunda. Oh iya, Oh, sama sama Cak Nur Cianjur. kepala dia, kepala Iya. SMP 1. Ya, mohon maaf lagi di perjalanan, jadi agak bising. Pertanyaannya, Ya, lanjut Pak. halo, terganggu berisik. Halo, Ya, silakan lanjut Pak. ya. Pak Asep boleh tutup pertanyaannya, kamera, Pak Asep? Boleh tutup kamera aja. Nah, Ya, pertanyaannya, Kabupaten Cianjur kan 2 tahun kemarin itu ada penambahan kuota, Pak. Apakah walaupun tadi seperti disampaikan kalau di kiri kanannya tidak ada sekolah swasta dan lain sebagainya, tetapi tetap saja pendaftar ke sekolah negeri itu banyak saja. Nah, apakah nanti yang surat dari Dinas Pendidikan atau Disikpora Kabupaten Cianjur permohonan untuk penambahan kuota untuk tahun sekarang masih berlaku atau tidak? Itu aja, karena kemarin hasil kami dengan BPPMP Jawa Barat bahwa kita menunggu surat edaran atau surat keputusan terbaru. Begitu pertanyaannya, apakah untuk tahun sekarang masih bisa ada penambahan kuota atau tidak? Terima kasih. Baik. Yang tahun sekarang berarti yang kemarin ya, Pak Asep ya? Yang SPMB itu kemarin. kalau Pak Asep, iya Pak, nampaknya Halo, yang Pak Asep. tahun pelajaran 2024-2025 Pak. Maaf, 2025-2026. Iya, 2025-2026 itu ya masih tetap bisa untuk sampai tahun depan. Jadi di tahun ketiga tidak boleh yaitu sip karena kasihan ya kalau 3 tahun apa namanya secara kontinu double shift jumlah rombelnya ini yang jumlah rombel itu 2 tahun ya jumlah rombel itu jumlah murid per rombongan belajar itu kalau seandainya ada persetujuan kemarin kan Pak Asep ada persetujuan nih. Jadi tahun ini kan tahun depan nanti kelas 2 masih boleh jumlah rombelnya melebihi kapasitas. Namun setelah kelas 3 itu berarti itu harus maksimal 32. Kalau seandainya nggak bisa maksimal 32, Pak, kan sudah naik kelas 3, berarti penerimaan yang di kelas satunya atau di kelas 7-nya diperkecil. Misalkan tadinya rombelnya 10, 10, 10. Jadi untuk biar nanti yang di kelas 3-nya itu
apa namanya maksimal rombelnya 32, makanya kelas 3 mungkin bisa menjadi 12, kelas kelas satunya menjadi 8. Seperti itu Pak Asep. Jadi nanti yang sekarang masih berlaku dan diharapkan 2 tahun saja untuk yang over kapasitas. Nanti tahun ketiganya dia harus sesuai standar bisa mendirikan ruang kelas baru atau mengambil ruang kelas yang di tingkat di bawahnya. Namun untuk yang pembelajaran 2026-2027 pengajuannya kembali diulang. Kalau yang sebelumnya itu tidak ada rekomendasi dari BPMP, cuma didampingi oleh BPMP. Tapi kalau yang kedepannya tahun 2026 seterusnya, BPMP tidak hanya mendampingi, tapi memberi rekomendasi dan harus dilakukan. Seandainya SMP tersebut memang apa namanya memang apa dapat menambah lagi ya nanti mungkin bisa. Tapi kalau seandainya enggak karena di wilayahnya banyak sekolah swasta yang kurang kurang apa namanya kurang daya tampungnya itu nanti dilimpahkan ke sekolah swasta. Bapak Ibu yang kami hormati bahwa memang sekolah negeri itu menjadi favorit seluruh masyarakat termasuk saya. Anak saya pengen sekolah negeri tapi nggak dapat di Depok ya Ibu ya. Saya anak saya swasta, padahal saya pengennya negeri. Ini korosnya Karena Bu Titi. alasan saya Ya, yang Bu Titi. pertama itu gratis dan yang kedua itu lebih bermutu. Jadi Bapak Ibu nanti ke depannya kita mendorong di SPMP itu melibatkan sekolah swasta. Artinya kalau seandainya overkapasitas udah nggak boleh dilimpahkan ke sekolah yang sampingnya, nanti siswa tersebut itu bisa digratiskan. Jadi banyak sekolah yang minta ke negeri, banyak orang tua minta ke negeri karena gratis. Jadi kita mendorong itu sekolah swasta dapat digratiskan oleh pemerintah daerah atas bantuannya. Mungkin di Cianjur belum atau sudah saya nggak tahu. Tapi yang pastinya di Jakarta sudah. Karena kami juga mendatangi sekolah-sekolah di Jakarta, ternyata di swasta itu banyak yang gratis yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Jadi di 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 apa namanya di Jakarta udah relatif kalau yang pengen gratis itu bisa tapi masuk SPMB bersama. Itu ya Pak Asep. Jadi yang kemarin sudah disetujui lanjut saja. Namun sampai kelas 3 itu harus sesuai dengan jumlah murid per rombongan belajar entah mau menambah ruang kelas baru ataupun mengambil ruang kelas yang ada di kelas 1. Itu, Pak Sep. Ya, baik. Teh Iya, Ida. baik. Selanjutnya Pak Haji Komar silakan. Bangga Pak Haji Komar. Ya. Bisa dibuka kamera Ya, Pak Haji. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Terima kasih Bu Titik, Cik Nur, dan juga Pak Ihya memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Yang pertama senada dengan Bu Desi sebenarnya. Jadi kalau tidak dikunci oleh Dapodik itu nggak bisa Pak. Kalau seandainya nanti misalnya karena terus terang saja tekanan-tekanan di daerah itu terkait PMB itu sangat kuat Pak, terutama ya dari pihak-pihak tertentu gitu. Jadi bukan berarti sekolah tidak mau menetapkan standar itu sesuai misalnya 32, tetapi tekanan-tekanan politik di daerah itu cukup kuat. Ya. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya nanti itu setelah 2 tahun itu kuncinya itu di Dapodik. Kalau oleh Dapodik dikunci ya saya kira pihak sekolah bisa beralasan. Ya. Kalau tidak dikunci susah Pak. Apa kita menghindari dari tekanan-tekanan politik itu. Nah, saya Pak Ihya menemukan 2 hal pengecualian yang ada terkait dengan
limit waktu misalnya terkait jumlah siswa perombel itu kan paling lambat 2 tahun ya harus menyesuaikan. Terus yang kedua terkait dengan double shift itu 3 tahun. Tetapi saya tidak menemukan pembatasan limit waktu terkait dengan penambahan rombel. Bahkan di sana seolah-olah bolehlah kalau SMA itu asalnya 36 boleh jadi 40 rombel gitu kan. Ya. Jadi terkait dengan jumlah rombel, saya tidak menemukan pembatasan waktu. Yang saya temukan hanya dua, jumlah siswa per rombel dan double shift. Nah, apakah untuk jumlah rombel boleh nggak misalnya SMP 1 Margahayu di Kabupaten Bandung yang asalnya 33 karena masih ada tanah membangun lagi sehingga bisa jadi 40 rombel, tetapi tetap di dalam satu rombelnya hanya 32. Nah, itu mungkin Pak Ihya yang terakhir hanya pernyataan saja. Terkait masalah entitas pengawas tidak disebutkan di Permen Pengelolaan ini saya paham. Tetapi kementerian lebih menganggap penting posisi pengawasan itu oleh komite sekolah daripada oleh pengawas gitu. Karena komite sekolah itu di sana ada, padahal kalau saya lihat hampir tidak ada komite sekolah yang efektif untuk menjalankan fungsinya, hanya stempel saja. Kira-kira kondisi di lapangan seperti itu, Pak Ihya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ihya. Ada 3 pertanyaan dari Kang Komar. Yang pertama terkait dengan apa tadi ya? Regulasi, apakah Ter- terkait ketentuan 2 tahun, 3 tahun itu tidak dicantumkan di dalam regulasi Permen Dikdasmennya? ad- ada di Permen 26 Yang di 2 tahun Permen dan 2. 3 tahun ada, Pak, di 26. Yang tidak dicantumkan itu terkait dengan jumlah rombel. Saya tidak menemukan. Kalau Oh ada ya di ya. pasal berapa? Oh ya. Yang pertama tadi yang mau jawab yang pertama itu yang ketiga ya. Pertanyaan pertama apa nih Pak Komarudin? Yang pertama Yang itu pertama kuncinya terkait. gini, wa- walaupun pembatasan jumlah siswa perombel Oh ya yang pembatas. dua Ya tahun ya. itu, kalau Iya. tidak dikunci di Dapodik nggak Ya akan ya. bisa itu gitu. Ya. Kita tadi sekali lagi kita sedang menyusun terkait dengan Kepmennya, terkait dengan buka tutup di Dapodik. Jadi kalau seandainya, tadi ya juga saya sudah sampaikan, seandainya ada SK SK dari Dinas Pendidikan bahwa itu jumlah rombelnya bisa menambah, nanti akan dibuka sebanyak jumlah rombel tersebut. Kemudian yang lainnya itu ditutup. Kemudian demikian pula kalau seandainya sudah sampai tahun ketiga. Jadi tahun ketiga otomatis harus maksimal 32. Nanti akan ditutup. Jadi yang boleh dibuka itu berarti nanti sampai kelas 2, nanti kelas 3-nya misalkan 40 ya. Nanti 40 kelas 1 boleh, 40 kelas 2 boleh, kelas 3-nya harus 32 nanti akan dikunci. Nah, itu Kepmennya nanti akan dituangkan. Kemudian yang terkait dengan apa tadi? Terkait dengan yang terakhir Jumlah dulu rombel, Pak. jumlah rombel itu Jumlah tidak rombel. ada, nanti di Kepmen ada itu itu kan yang jumlah rombel nambah itu tidak dibatasi oleh waktu, nanti dibatasi dengan mutu. Jadi kalau seandainya Oke. mutunya, jadi yang boleh menambah itu yang memang mutunya itu memang apa namanya, mutunya nanti itu mutunya bagus. Nanti kalau seandainya mutunya berkurang itu nanti dicabut. Misalkan untuk SMP kan 33, ternyata SMP 33 dia mengajukan sampai 40. Ternyata pas 40 mutunya berkurang, itu nanti bisa diambil pencabutan. Makanya di Permen itu tidak ada batasan waktu selama pendidikannya itu bermutu, kualitasnya terjamin, meningkat, bahkan itu nanti mungkin tidak akan disebut kecuali kalau pendidikannya itu turun, misalkan apa namanya, nilai rapor pendidikannya dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Tapi kalau yang lainnya itu ini kan terkait dengan mutu ya. Kalau jumlah rombel per
jumlah siswa per rombel itu kan proses pembelajaran mutunya kan berkurang, makanya harus ada secara eksplisit 2 tahun karena pas kelas 3-nya dia harus jumlah rombelnya itu sesuai ya nanti TKA dan sebagainya lebih kondusif. Demikian juga yang double shift kan juga apa mengurangi kualitas dari apa namanya kualitas dari proses pembelajaran sehingga maksimal 3 tahun lagi. Kalau 3 tahun nggak bisa berarti yang double shift itu harus single shift. Nanti ini tahun 2025 berarti sekitar tahun 2028 itu nanti harus sudah satu satu shift semua. Ada lagi pertanyaan yang ketinggal? Yang tadi Yang Pak, ketiganya entitas itu terkait itu. pengawas sekolah. Ya. Yang tertulis kan komite Entitas sekolah, pengawasan di sementara sana kan, Oh, ya. komite. Jadi Iya, saya kalau lebih melihat komite itu lebih penting daripada pengawas. Padahal komite itu banyak yang tidak efektif, hanya hanya stempel saja. Mungkin teman-teman nanti apakah benar gitu apa yang saya temukan gitu. Kira-kira seperti itu. jadi ini bukan penting atau tidak. Kalau seperti itu, kami juga lebih penting lagi karena pemerintah pusat itu di belakangnya dari eh, komite. Jadi kami juga lebih nggak penting lagi. Tapi itu urutannya yang lebih dekat, yang lebih dekat. Jadi kan yang lebih dekat kan entah itu apa namanya, apa namanya, yang berjalan efektif. Makanya kalau berjalan efektif yang paling dekat itu ya apa komite seharusnya. Jadi bukan penting atau tidak penting ya Pak. Kalau penting tidak penting, saya yang paling tersinggung nih dari pusat di bawahnya komite karena dianggap yang paling atas. Enggak paling atas, tapi yang paling dekat. Masalah yang paling dekat itu sekolah itu tidak berjalan, itu berarti komite yang di satuan pendidikan. Tapi beberapa tempat itu memang berjalan kepala sekolah komite itu kalau yang efektif ya Pak. Jadi bukan karena penting nggak pentingnya, tetapi kedekatan gitu ya Pak. Kalau penting atau tidak pentingnya, saya di bawahnya komite nih kan pusat itu. Saya juga melakukan pengawasan yang tadi ya saya sampaikan. Saya juga beberapa kali datang ke Kota Bogor. Kemarin terakhir ke Cibinong ya, Cibinong bahkan mendatangi SMA PGRI di Cibinong besar itu ya. Mungkin kalau ada, saya kemarin kan ke situ ya, minggu yang lalu ke. Jadi melakukan pengawasan juga Pak. Oke, itu ya Pak. ya, Iya, baik. Pak. Terima kasih Kang Komar. Selanjutnya Pak Karim dipersilakan. Halo Pak Karim, silakan ya bisa buka Assalamualaikum kamera Pak. warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Waalaikumsalam maaf warahmatullahi sebelumnya, wabarakatuh. terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Mohon maaf sebelumnya jika ini mungkin agak keluar konteks ya. Jadi Bapak boleh begini Bapak, perkenalkan diri dulu Pak. mohon maaf. Nama saya Karimullah dari SMP Tahta Sajar, Kota Bekasi, Kecamatan Medan Satria. Lanjut Nah, Pak. masalah kami begini Pak, sekolah kami di tingkat SMP di bawah naungan yayasan, artinya sekolah kami swasta. Pada saat ini yayasan kami bekerja sama dengan yayasan lain yang lebih besar, yaitu Yayasan Al-Wildan di Kota Bekasi. Dengan serta-merta mendirikan SMP di satu lingkungan yang sama dengan kami, yaitu menggunakan gedung SD. Bagaimana menurut penilaian Bapak secara hukum, etik, dan lainnya? Terima kasih sebelumnya. Sebelumnya kami juga sudah minta bantuan dan pendapat dari Ibu Pembina dan pengawas kami. Kemudian dilanjutkan juga kami juga sudah ketemu Kabid dan lain sebagainya. Mungkin dari pihak kementerian bisa membantu kami kurang lebih begitu. Dan sebenarnya ada masalah-masalah kompleks lain yang ada di sekolah kami, di yayasan kami. Tapi mungkin itu kurang etis dan sementara ini saja dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih atas bantuan dan pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silakan Pak Ihya. Jadi ada yang sekolah kan, maksudnya itu ya, menumpang di sekolah Jadi Pak yayasan, Karim ya. iya, iya, iya benar. Jadi yayasan kami
mendirikan SMP. SMP di gedung SD dan itu memang satu lingkungan, bahkan ya cuma sejengkal lah kira-kira begitu. Padahal Oh, kami SMP kami berjalan berbagi seperti biasa ruangan nggak? normal. Kenapa Pak? Berba- yang satu pagi, yang satu sore. Tidak Pak. Artinya kan SMP itu pagi Pak. Pagi yang SD. Yang SD itu di apa di merger bahkan Pak. Jadi boleh dibilang SD-nya itu menjadi hilang, langsung diakuisisi oleh yayasan tersebut. Dan awalnya perjanjiannya itu hanya SD, tapi ternyata pelangnya itu ada SMP juga. Jadi SD-nya langsung Ya, hilang di bawah naungan yayasan tersebut, menjadi berubah dari Tahta oke. Sajar, SD Tahta Sajar menjadi SD Al Wildan. Nah, di situ juga tertera ada SMP, kurang lebih begitu, Pak. Ya, jadi ini sebenarnya bukan konteks standar pengelolaan. Ya. Ini adalah konteks pendirian satuan pendidikan, perizinan, dan sebagainya. Jadi Iya, kalau Pak. misalkan apa namanya ada terkait dengan dokumen-dokumen itu, ya itu yang sah itu dokumen perizinan itu sekolah ruang tersebut. Kebetulan kami bukan yang mengelola itu ya, itu di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian, namun ini peraturan terkait pendirian dan juga apa namanya perizinan itu juga sedang direvisi oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu nanti ya yang terkait dengan perizinan, pendirian itu yang sahnya yang mana itu nanti yang memang diakui, Pak. Jadi nanti mungkin dari beberapa mungkin ada yang konflik dan sebagainya nanti lihat dokumen-dokumen yang sah yang mana perizinannya yang apa ya, ruangan itu atau gedung itu untuk apa, sekolah apa dan sebagainya itu dilihat dari pendirian dan perizinan satuan pendidikan. Kebetulan saya kurang menguasai betul terkait dengan pendirian dan perizinan, tapi saya mengetahui sepintas itu, Pak. Baik, Bapak, terima kasih Tapi kalau sekali. yang kasus yang sistem pengelolaan kayak yang kemarin saya mendatangin paginya buat SMP kalau nggak salah SMP PGRI, sorenya buat sekolah apa kayak gitu. Itu juga double shift tapi beda sekolah itu nggak boleh. Nanti yang sekolah swasta yang bukan PGRI tersebut itu harus ada perizinannya gedungnya di mana. Jadi nanti tidak double shift. Kalau kasus itu setelah pengelolaannya. Jadi pagi buat SMP PGRI kalau nggak salah sorenya SMP apa tapi double shift tersebut. Nah kami sarankan ya tentunya ini perizinannya apa SMP PGRI ya udah SMP PGRI. Kalau sekolah yang satunya mau apa namanya perizinannya berlanjut itu harus mempunyai apa namanya gedung sendiri. Tapi kalau kasusnya Bang itu agak beda karena semuanya kan pagi ya. Yang pagi berarti tergantung dari perizinan dan pendirian itu gedungnya buat apa. Itu ya. Selanjutnya Bu Eni Rohaini dari Kabupaten Bandung, silakan. Masih di mute Bu Eni, silakan Iya, dibuka audionya. iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ya, juga atas difasilitasinya oleh APSI Provinsi Jawa Barat. Kepada Pak Ujang, terima kasih sekali. Berdasarkan penjelasan cukup jelas, namun kondisi di lapangan berkata bahwa saya sebagai pengawas dari Kabupaten Bandung, pengawas SD, kondisi hampir di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung terjadi kapasitas untuk perombalnya overload dan proses pembelajarannya double shift. Bahkan ada yang 3 shift. Nah, ketika melihat tadi mendengar penjelasan dari Bapak bahwa untuk double shift 2 tahun kapasitas siswa untuk 2 tahun dan double shift itu 1 tahun. Sementara untuk SD ini kan 6 tahun ya Pak ya. Kondisi
peserta didiknya itu 6 kelasnya, ya 6 level kelasnya itu masih paten lebih dari satu, ya lebih dari satu rombel. Sementara sekarang yang terjadi double shift dan terjadinya overload dari rombel itu akibat dari sarana yang sangat terbatas, bahkan minim. Ada sekolah yang baru memiliki ruang kelasnya hanya 3 ruang kelas, tapi rombelnya itu lebih dari 6. Ini menjadi permasalahan yang sangat berat bagi kami. Nah, sementara juga sekarang ada program rapid ya Pak ya. Program rapid itu masih berfokus kepada renovasi Pak. Sementara kalau melihat tadi percepatan untuk sampai di 3 tahun ataupun 2 tahun, berarti sarana ini menjadi prioritas. Begitu, ini mohon kepada Bapak yang ada di kementerian, pengkajian tentang sarana prasarana dan jumlah siswa yang ada di satuan pendidikan. Karena kalau melihat tentang sarana itu kan kewajiban dari pemerintah ya Pak ya, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sementara untuk sekolah tidak berdaya. Kalau untuk SD Pak ini, tidak berdaya untuk menambah ruang kelas, bangunan ruang kelas. Jadi secara singkatnya tetap bahwa dampak dari keterbatasan sarana maka akan berdampak pula kepada kapasitas siswa per rombelnya, juga tentang proses pembelajaran yang memang double shift atau lebih. Itu saja, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum. terima kasih. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Waalaikumsalam. Bu Eni. Eh, ini apa ya namanya ya? Ketika kita menyusun permen ini, kita mengundang juga kepala dinas pendidikan di beberapa daerah, dan hal ini menyambut positif dengan adanya ini, karena dengan adanya seperti ini dari pemerintah dinas pendidikan akan mengusulkan RKP ke pemerintah karena sifatnya wajib. Yang sebelum-sebelumnya itu memang kurang dipandang. Dari waktu itu yang datang beberapa kepala dinas menyampaikan kita selalu mengusulkan menambahkan RKP, tetapi wah yang sekarang aja udah cukup lah kayak gitu. Karena dengan adanya tidak ada peraturan yang mewajibkan, itu sulit dari dinas pendidikan untuk mengusulkan RKP, penambahan RKP. Namun dengan adanya ada jangka waktu 3 tahun ini, Pak Pendidikan tersebut mengatakan ini mungkin akan lebih mudah bahwa dinas pendidikan atau pemerintah daerah itu aware terhadap pendidikan. Jadi nanti ke depan, Bu, RUU Sisiknas ini kita sedang menggodok RUU Sisiknas itu Pemda itu harus mengeluarkan 20% untuk pendidikan itu di luar dari gaji guru. Jadi banyakkan pemerintah daerah mengatakan kita udah 30%, kita juga udah 40%. Ternyata untuk gaji guru semua. Jadi di RUU Sisiknas kita akan memperjuangkan bahwa 20% itu di luar dari gaji guru. Jadi 20% murni untuk anggaran pendidikan sehingga pemerintah daerah aware terhadap pendidikan. Jadi beberapa daerah memang kami juga melakukan pengawasan, ya, provinsi juga mengatakan setelah adanya ini batasan 20%, malah anggaran pendidikan itu berkurang kecenderungan di beberapa daerah karena dianggap oleh pimpinan atau bupati gubernur yang baru, oh dinas pendidikan udah 40%, udah 30%. Padahal itu hanya untuk gaji guru saja, tidak untuk menambah KB, untuk menambah SKB dan sebagainya. Selain itu di kita itu juga selain ada penambahan RKP di daerah-daerah. Jadi memang kalau untuk sekolah negeri itu yang menjadi kewajiban itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah pusat selama ini sudah apa namanya
menambah apa namanya ada DAK fisik ya, khususnya DAK fisik itu memang kita serahkan harusnya dari pemerintah daerah itu nanti bisa mengceklis mana yang mendapatkan bantuan untuk RKB. Oh, ini yang double shift. Nanti mungkin yang centang-centang yang diutamakan yang double shift atau yang tadi ya kelas size-nya melebihi kapasitas ya untuk supaya di tahun ketiga tidak mengurangi jumlah rombel di tingkat awal tadi. Itu ya Ibu Eni ya dan mudah-mudahan Iya. apa namanya dengan seperti itu Dinas Pendidikan waktu kita uji publik itu menyambut positif dari beberapa itu semuanya menyambut positif dengan adanya ini Dinas Pendidikan mengusulkan ke pemerintah itu lebih gagah karena wajib ini Pak 3 tahun itu harus tidak double shift makanya harus ada perencanaan-perencanaan supaya di sekolah kita ini tidak double shift setelah 3 tahun itu malah dari beberapa kepala dinas yang diundang itu tidak ada yang apa memberikan eh, penguatan untuk ada aturan ini. Mungkin itu. Iya. Terima kasih Pak. Dengan aturan ini ya semoga pendidikan mutunya lebih meningkat ya karena ada pembatasan dari siswa sehingga perhatian guru pun lebih fokus kepada siswanya. Dan mohon rekomendasi ini untuk jika ada RKB Pak karena banyak lahan yang kurang memadai, tentunya RKB-nya tingkat ya Pak untuk di beberapa tempat gitu atau beberapa kecamatan. Terima kasih. Ya, Baik, terima kasih. selanjutnya Pak Ade Irawan dari Cidahu, silakan Pak. Diklik Pak Ade, diklik Iya. Pak Ade. Ya udah Bu. Ya, makasih Bu, makasih udah menyimak Ya. Pak Ujang. Ya. Dari Sukabumi ya, tadi salah dari Sukabumi dengan Pak Ujang. Menyimak tadi Pak, saya ada yang sama dengan Pak Komodin. Kalau regulasi, setiap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pengawas, tentunya kita memahami. Kita setiap regulasi itu kita baca, kita pelajari, kita diskusikan bersama-sama kelompok kerja. Itu setiap regulasi. Insya Allah pengawas. Tetapi ketika kita sudah ke lapangan, susah ini berhadapan, komite saja kadang-kadang tidak paham, tidak mau menerima, atau dengan masyarakat. Contoh, kami kebetulan ditugaskan di Cidahu, punya siswa-siswa yang oper, melebihi, contoh ada SD yang 850 hanya 22 kelas, Pak. Kan tidak ideal. Sementara kelas yang ada, idealnya 28 siswa itu mestinya 56. Nah, ada rehab itu hanya bukan memperluas ruangan yang ada, tapi merehab yang ada. Nah, pernah terjadi kita diskusi di satu SD yang daya tampung ruangan kelasnya sudah kurang, hanya 6 kali 7, siswanya 112, kita mengambil maksimal 40 per kelas, jadi hanya 80, ini yang sisanya ini nggak mau Pak. Dia ke sekolah yang lain jauh, nggak mau. Sekolah harus tetap di sana. Kita terpaksa kumpul dengan komite, dengan subkomite, dengan kepala desa, dengan pengawas, tidak mencapai titik temu. Tetap memaksa ingin sekolah, Bu. Ya, endingnya kalau tidak diterima, silahkan resiko sekolah Bapak kalau ada apa-apa. Bukan tanggung jawab kami. Ke sana, Pak. Kita desa juga bahkan yang sebagai lembaga pemerintahan yang terdekat dengan sekolah mendukung ke pemerintah. Yang penting anak sekolah, Pak. Regulasi itu mereka bukan tidak paham, mungkin saya tidak tahu menang urusan regulasi. Yang penting anak saya bisa sekolah. Kembalinya anak ini di mana wajib belajar itu berada. Anak sudah sekian tahun tapi tidak bisa masuk sekolah, sementara ke sekolah lain harus memakai ongkos yang lumayan lah itu Bu. Itu permasalahan yang di lapangan ya. Sampai sekarang saya di Cidahu punya sekolah sampai 3 sampai 4 sekolah yang setiap tahun ya siswanya melebihi ketentuan. Itu sudah pakai standar 40 per kelas. Tapi kadang-kadang masih melebihi. Bahkan ketika ada sekolah yang diarahkan ke sekolah lain, mereka tidak mau. Tetap aja. Ini yang susah
dilaksanakan untuk di lapangan saya sebagai pengawas SD, Pak. Kira-kira itu, Bu, mungkin jadi inginnya kita ya menerapkan sesuai dengan regulasi yang ada, memberikan pemahaman. Tapi susah dilaksanakan. Terima kasih, Bu. Ya, baik Pak Ade. Silakan Pak Ihya. Ya, Dan ini terima kasih. sekaligus ada pertanyaan juga di chat nih Pak Ihya, karena memang kan kemarin itu ada kebijakan dari Gubernur Jawa Barat itu mengizinkan menerima siswa lebih dari 40 siswa. Itu Iya. juga di chat ada yang menanyakan sekalian. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Ade. Jadi itu kan berarti di daerah tersebut itu kekurangan sekolah. Jadi ke depannya itu mungkin Pak Ade kan di Dinas Pendidikan ya, pengawas ya, Iya. menyampaikan untuk ke Dinas Pendidikan untuk menambahkan RKB ke sekolah tersebut atau menambah sekolah satu itu, menambah sekolah baru, unit sekolah baru ya. Kalau dari pemerintah, pemerintah pusat itu bantuan rapid dan RKB dan sebagainya itu didasarkan pada ketersediaan lahan dan sebagainya itu eh, yang saya tahu ya karena saya bukan bidangnya, cuma saya diberi informasi untuk rapid, RKP dan sebagainya itu dari otomatisasi dari Dapodik, kemudian nanti diverifikasi memang tersedia tanah atau enggak, nanti dapat bantuan apa namanya RKB dan sebagainya. Jadi itu Pak apa namanya satu itu. Yang kedua itu ya, yang pertama itu kan penambahan RKP atau USB. Itu sekolah negeri ya. Kalau sekolah negeri sih Iya, bisa negeri, negeri. bisa minta ke Pemda ataupun nanti kalau misalkan Dapodik kan otomatis tuh yang kalau ada lahannya itu kalau rombelnya kurang itu di Dapodik itu otomatis itu menjadi prioritas kalau ada lahannya. Kemudian yang kedua dilimpahkan ke sekolah lainnya tapi gratis. Kayak di Jakarta, alhamdulillah di Jakarta udah efektif, Pak. Di Jakarta itu SD, SMP, bahkan sampai SMA itu malah seneng karena nggak macet. Jadi ada banyak kasus, bukan satu dua kasus ya, karena saya mendatangi beberapa sekolah. Ternyata dia sekolah di SMP itu yang dekat rumah, tapi SMP swasta dan gratis. Dia lebih seneng utamanya yang digratiskan. Jadi kalau pemerintah DKI itu yang ikut SPMB bersama itu dia ada pilihan kalau nggak salah kedua atau ketiga pilihan sekolahnya yang sekolah swasta dan nanti kalau diterima di sekolah swasta tersebut akan gratis. Dan beberapa juga kami wawancara nanya-nanya ya kepada siswanya merasa lebih senang di sekolah swasta yang dekat dan gratis. Kalau yang negeri kan agak jauh bisa gratis juga tapi ada ongkosnya. Jadi ada dua hal itu Pak nanti yang mungkin bisa diimplementasikan karena Pak Menteri sekarang kan konsennya kepada pendidikan bermutu untuk semua. Jadi dengan Betul. adanya klasesnya itu gemuk, itu tentunya pendidikan bermutunya kurang. Dengan adanya double shift, tadi juga disampaikan bahkan yang harus 40 menit menjadi 30 menit, 35. kualitasnya berkurang. Namun yang jumlah rombel persatuan pendidikan itu melihatnya itu bermutu. Kalau masih bermutu masih berlanjut. Tetapi kalau tidak ini apa namanya Kepmennya sedang proses mungkin Januari akan keluar seperti itu ya Pak ya. Jadi nanti mungkin bisa disampaikan ke Dinas Pendidikan untuk tadi ya opsi yang pertama untuk mengusulkan ke pemerintah dan kalau seandainya anggaran pendidikan 20% di pemerintah daerah itu memang di luar gaji guru, itu tentunya akan lebih mudah ya untuk memfasilitasi tersebut. Eh, tapi di beberapa daerah yang kami datangin itu yang aware terhadap pendidikan itu alhamdulillah yang masalah depresif ataupun over apa over kapasitas ya apa namanya, oversize itu nggak ada itu Pak yang aware ya terhadap pendidikan, aware-nya bukan hanya ini ya ke sekolah negeri tetapi ke sekolah swasta
Ya beberapa contoh ada di TKI, di Kalimantan kalau nggak salah, Kalimantan mana, Kalimantan Timur, kami juga mendatangi, itu bagus juga. Mungkin itu Pak dari kami, dan kalau seandainya ada dari itu ya, Gubernur itu melebihi, ya memang untuk tahun kemarin itu akan lebih mudah untuk menambah jumlah siswa perombel. Namun untuk tahun ajaran depan itu kita akan lebih selektif untuk menambahkannya, karena diharapkan itu kolaborasi dengan swasta, diharapkan bisa menambah RKB, diharapkan nambah SKB dan sebagainya, supaya pendidikan bermutu dapat terjalin. Jadi hanya ada pembatasan untuk double shift ada 3 tahun, supaya ada perencanaan membangun daerah 3 tahun. Kemudian yang over kapasitas atau kelasesnya melebihi kapasitas itu 2 tahun, sehingga paling tidak itu minimal setahun lah, misalkan kelas tiganya sudah mulai, misalkan kalau SMP ya, kelas tiganya sudah mulai eh, jumlah rombelnya sesuai dengan eh, apa ketentuan yang normal. Mungkin itu Pak Dek. Baik, Ya, satu terima orang kasih. lagi, Bu Natali. Silahkan, Bu Natali. Satu orang lagi, silahkan. Audionya silahkan dibuka. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari pengawas dari Kudus Jenjang SMP. Izin bertanya dan mohon pencerahannya. Ini salah satu sekolah binaan saya, sekolah swasta, yang ruangannya standarnya kan 7 kali 9 ya. Ini sebelum ada regulasi 32 kelas itu sekolah dibangun tahun sekitar 2005-an. Itu 7 kali 7 sehingga tidak memungkinkan memuat 32. Nah, selama ini sekitar 25-an. Nah, bolehkah nanti dengan standar pengelolaan terbaru ini, bolehkah kurang dari 33 dan bagaimana dengan Dapodiknya? Demikian mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi apa namanya, ruangannya berarti berapa, 7 kali berapa Bu? 7 kali 9. 7 kali 7 kali 9 9 berarti ya, Bu? berapa? Kalau 7 7 kali kali 9 mah 9 udah standar ya? berarti Ya, Pak Ujang ya? 60. Sudah Ya, standar Iya, kelas. sudah masuk standar. Ya. Sudah masuk standar nasional. iya. Oh, Iya, 7 kali 7 titik. 63 dibagi Oh, 7 kali 7 katanya Pak 49 berarti 49 meter. 7 kali 7 49, berarti 49 bagi 2 berarti paling tidak ya 24 ya. 24 perombel. Nah, jadi bisanya kan 24 perombel kalau sesuai aturan. Nah, nanti kita juga sedang diskusi dengan apa namanya Dapodik. Jadi kalau yang mungkin kemarin saya udah nanya pada tim Dapodik, ada nggak luas ruang kelas? Ada, tapi opsional. Benar nggak ngisi borangnya opsional untuk yang luas luas ruang? Kalau Saya sekarang iya Pak konfirmasi. opsional. Iya, kalau Iya, sekarang opsional, kalau Ja- dulu memang wajib iya, ya. iya. Jadi kemarin kita diskusi mau mewajibkan supaya ketahuan. Kalau seandainya 49 berarti kuncinya di sana menjadi 24. Jadi, jadi kemarin saya diskusi sama tim Dapodik, oh gitu opsional berarti ada yang nggak isi. Banyak Pak. Kita makanya paling besarnya 32 untuk SMP, 28 untuk SD. Jadi nanti ke depan akan wajib dan harus mengukur secara betul, sehingga standar pengelolaan. Kami juga menyampaikan ke tim Dapodik. Jadi tim Dapodik akan merubah bukan berdasarkan dari eh, omongan lisan, tetapi berdasarkan regulasi. Nah, di regulasi kami sampaikan sudah ada di standar pengelolaan seperti ini, sudah ada di standar proses seperti ini. Untuk itu nanti diwajibkan untuk memunculkan luas. Oh, jadi Dapodik sudah mengamini untuk nanti ke depannya akan mewajibkan, sehingga jumlah siswa perombelnya akan disesuaikan dengan. Jadi usaha ini
opsional dan tidak semua mengukur dengan tepat katanya. Jadi minta bantuan nanti juga harus mengukur dengan tepat jumlah ruang kelasnya berapa sehingga bisa sesuai eh, formulasi di Dapodik akan disesuaikan dengan regulasi. Jadi Dapodik juga akan mengikuti formulasi yang ada di regulasi. Karena sebelumnya formulasinya memang hanya 32 saja per rombel dan eh, ada standar Sarpas kalau nggak salah 2023 terkait dengan untuk satu siswa per 2 meter per satu siswa. Kemudian untuk SLB itu 3 meter dan TK juga 3 meter. Jadi untuk TK PAUD itu 3 meter per siswa, untuk SLB juga 3 meter per siswa. Itu ya Bu, nanti mungkin untuk saat ini mungkin belum karena datanya dari sekolah-sekolah masih opsional, nanti ke depannya akan diselaraskan. Mudah-mudahan tahun ajaran baru sudah diselaraskan. Tergantung nanti pengisiannya juga ya oleh satuan pendidikan karena menambah opsional menjadi wajib. Mungkin itu, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ihya Ulumuddin. Karena ini tinggal 1 menit lagi ke jam 11. Mungkin closing statementnya Pak Ihya untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Ujang, Bu Tati, Bu Nuraini, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi standar pengelolaan itu merupakan pengelola untuk kegiatan pendidikan supaya kegiatan pendidikan berjalan dengan lancar dan berkualitas. Kami mohon bantuan khususnya pada pengawas dan umumnya kepada kepala sekolah dan yang hadir di sini untuk dapat menjalankan standar pengelolaan ini. Kalau seandainya standar pengelolaan ini akan berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan muter selalu seperti itu, yang pastinya satuan pendidikan itu setiap tahun itu akan meningkat kualitasnya. Karena selalu ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dievaluasi lagi, langsung perencanaan lagi, dan sebagainya. Kemudian penyesuaian juga dengan jumlah siswa per rombel atau jumlah rombongan belajar persatuan pendidikan dan juga ketentuan single shift atau pembelajaran satu sesi dalam 1 hari itu minta bantuan juga disampaikan ke yang lainnya, khususnya yang sekolah swasta ya, beberapa kan double shift juga. Kalau yang negeri itu mungkin minta bantuan ke pengawas ya untuk menyampaikan ke Dinas Pendidikan untuk dapat merencanakan penambahan RKB, penambahan SKB, ataupun apa namanya kolaborasi dengan sekolah swasta dalam SPMB. Dan sampaikan pula bahwa untuk tahun depan itu rencananya untuk menjaga kualitas pendidikan di Indonesia, itu kita dari kementerian melalui PT, BP, PMP itu akan melakukan verifikasi dan validasi untuk jumlah rombel ataupun jumlah murid per rombel yang melebihi kapasitas memang benar-benar tepat sasaran sehingga kegiatan proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, lancar, dan tentunya diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang lebih dari apa yang diharapkan. Mungkin itu Bapak Ibu, dan terima kasih sekali pada kesempatan ini lebih dari 492 ya yang bergabung. Mudah-mudahan dapat tersalurkan ke yang belum menerima informasi, karena terus terang kami juga menyampaikan informasi juga terbatas ke beberapa daerah, walaupun nanti juga di dalam website kami menyampaikan informasi, dan kami juga ada podcast ya, podcast PSKP, nanti silakan di YouTube ya, PSKP ada podcast.
termasuk terkait dengan standar ini, standar pengelolaan juga ada. Kebetulan kepala badan kami yang nanti akan menyampaikan materi podcast ini nanti juga bisa di-share. Jadi kita media sosialisasinya banyak jalurnya, dari jalur apa sosialisasi melalui YouTube, melalui IG, Instagram, website. Sekaligus juga pada kesempatan kali ini sosialisasi secara daring diundang oleh APSI. Kami mengapresiasi kepada APSI eh, atas undangan ini. Kami kalau diundang oleh asosiasi ataupun dinas pendidikan atau yang lainnya, kami merasa apa namanya terbantukan untuk menyebarluaskan terkait dengan kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi di Jawa Barat, Bu Nur Eni dan juga Bu, Bu Tati dan Bapak Ibu sekalian, pengawas, kepala sekolah, guru, dan juga tenaga pendidikan yang lainnya yang bergabung di kegiatan kali ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Dan jangan bosan-bosan nanti kalau diundang kembali oleh APSI Provinsi Jawa Barat untuk tema-tema lainnya ya. Kita masih menunggu Kepmendikdasmen sebagai petunjuk teknis dari Permendikdasmen nomor 26 ini, Pak. Baik, terima kasih Pak Ihya. Saya kembalikan kepada Cek Nur. Dipersilakan Cek Nur. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ihya Ulumuddin MPD. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Pak Ihya, walaupun sedang dalam liburan cuti bersama, Bapak tetap dengan optimal meluangkan waktu untuk berpartisipasi sebagai narasumber dalam webinar APSI Jawa Barat ini. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak. Terima kasih juga kepada Ketua APSI Jawa Barat, Kang Dr. Haji Ujang Sarip Hidayat MPD, atas fasilitasinya, kemudian Teh Titik sebagai moderator yang sudah membersamai kita selama 2 jam, dan juga teman-teman semua atas kehadiran, perhatian, dan juga kerjasamanya. Jangan lupa untuk mengisi link presensi, dan kami nanti akan menyampaikan sertifikatnya melalui email yang Bapak Ibu kirim. Mari kita tutup bersama dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Makasih Pak ya Pak Ujang, Ihya. Bapak Ibu sekalian. Ya, Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Assalamualaikum. Pak Iya, makasih. Kang Ujang Bapak Ibu diluk lagi. silakan mengisi daftar hadir ya. Dan daftar hadirnya gratis ya Pak Haji Daftar Ujang ya. hadirnya gratis, sertifikatnya Teteh bukan daftar hadirnya. Oh iya, sertifikatnya betul-betul. Nanti Sertifikatnya menulisnya gratis. Satu nuhun dengan Kang Ujang. gelar ya Bapak Ibu, menulis yang benar, jangan lupa menulis email pun yang aktif ya Bapak Ibu ya, sehingga tidak ada keluhan ya Kang Haji untuk sertifikatnya punya saya salah gitu karena nama yang diketiknya tipe. Mangga Kang Haji beli ayana bade didugikeun. Cekap Safalitos pada Munur di ruangan. Cekap. Baik, Dan nanti nanti Bapak link Ibu rekaman acara akan ini dikirim ke ya, grup betul. APSI ya, APSI Jabar. Dan webinar ini nanti akan kontinukan setiap hari Kamis ya, Nur ya. 2 minggu sekali atau Mudah-mudahan. sebulan sekali ya, sehingga Ya, pengembangan minimal sebulan kompetensi sekali, ya. Betul, Jadi betul, semua pengawas, kepala sekolah, guru di Jawa Barat nanti Teh Titik akan memiliki sertifikat dari pengembangan kompetensi yang setiap bulan ya. yang fasilitasi oleh APSI Jabar. Hatur nuhun Kang Haji. Ya, sampai-sampai nuhun jasa sadayana. Baik, Ya, terima hatur nuhun, kasih Je. wilujeng jumaahan Boleh lip ya. Bapak-bapak. Ya.